Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Simon Petrus, saat ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransisius Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 2 Nanga Kedidah, Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan mempraktikkan proses pembelajaran di kelas 4 fase B dengan materi bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tentunya dalam proses pembelajaran ini banyak kekurangan, maka dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen untuk meningkatkan profesionalitas saya sebagai seorang guru. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Bapak Ece. Siapa yang masuk? Masuk semua? Masuk semua. Terima kasih ya, karena semuanya masuk. Sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa. Semuanya berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terutama pada kesempatan ini, di mana Engkau masih membolehkan kami untuk belajar bersama-sama tentang apa yang Kau berikan kepada kami. Engkau beri puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi dulu. Setelah mendengarkan lagu, mungkin ada lebih semangat. Pada hari ini kita belajar tentang kisah perjalanan bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, sebelum itu Bapak mau mengingatkan kalian tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, Bapak mau nanya, nanti ada tangan yang bisa ya. Di mana Allah memberikan perintahnya? Di mana Allah memberikan perintahnya yang ditulis di atas loh batu kepada Musa? Katakan siapa yang tahu? Silakan Cio. Gunung Sinai atau Gunung Sinau? Hah? Gunung Sinai. Terima kasih Cio. Nah, untuk mengingatkan kembali, pertanyaan yang kedua, apa isi perintah Allah yang pertama? Siapa? Silakan Keti. Apa? Bisa besar suaranya. 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku dari segala sesuatu. Ya, yang pertama itu jangan menyembah berhala. Nah, pada kesempatan ini ada pertanyaan yang mungkin sebagai daya tarik untuk belajar. Nah, kemanakah tujuan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir? Itu yang pertama. Yang selanjutnya,
Apa yang dilakukan Yosua bersama 7 imam untuk merobohkan tembok Yeriko? Yang kedua, yang ketiga, apa yang terjadi setelah semua orang memuji Allah di dekat tembok Yeriko? Semuanya itu akan kita dapatkan melalui pelajaran hari ini. Jawaban-jawabannya akan kita dapatkan melalui pelajaran hari ini. Nah itu ya, itu tentang kisah perjuangan bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Setelah belajar pelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu memahami kisah tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji, serta mengetahui siapa saja yang berperan di dalamnya. Siapa saja, baik para imam, baik Yosua, dan juga termasuk Allah sendiri yang ambil bagian dalam proses perjuangan bangsa Israel tersebut. Sebelum kita melihat perjuangan bangsa Israel, proses mereka menaklukkan kota Yeriko, kita akan melihat cerita tentang Nisa. Baik, kalian lihat saja ke depan. Nanti akan Bapak kasih berbagai pertanyaan. Cerita tentang Nisa. Ya. Nah, Nisa merantau dan tinggal di Solo. Sebagai orang kampung, dia mau merantau, menetap di Solo dengan berbagai alasan. Dia merantau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Jadi bukan jalan-jalan. Nisa adalah anak yang baik, yang rajin beribadah, yang mengerti dengan orang tuanya dan peduli dengan orang-orang kampung yang ada di sekitarnya. Dia merantau untuk melanjutkan sekolahnya. Setelah itu, Nisa sudah mulai kuliah di salah satu perguruan tinggi di Solo. Yang namanya kuliah ya pasti setelah datang masuk dan belajar dengan semangat dan tekad yang kuat. Nisa belajar dengan giat tanpa ada kata lelah, tanpa menyerah, mengingat bahwa dia adalah orang yang merantau. Dia juga punya tekad untuk menggapai cita-citanya. Dia belajar dengan giat dan penuh semangat. Baik. Nah, itu ada gambar. Nisa juga merindukan kedua orang tuanya. Selain kedua orang tuanya, Nisa juga merindukan seluruh keluarganya dan orang kampung yang ada di tempat dia tinggal, di kampung dia tinggal sebelumnya. Karena apa? Karena cinta. Cinta siapa? Cinta Nisa untuk mereka dan dari mereka untuk Nisa. Mereka juga mencintai Nisa. Nah, kenapa Nisa merindukan mereka? Karena ada rasa cinta tersebut. Karena juga doa dari orang tuanya, doa dari keluarga yang lain juga memberikan semangat dan motivasi agar Nisa belajar untuk merubah nasib, biar kedepannya bisa menjadi orang yang sukses. Nah, itu harapan dari keluarganya dan juga sanak saudaranya. Nah, karena menahan rindu dengan orang tuanya, Nisa sering menghubungi mereka lewat telepon atau media lainnya, baik lewat Facebook, telepon secara langsung, video call. Dia berusaha melihatnya untuk melepas rasa rindu yang ada dalam dirinya. Nah, mungkin kalian kalau sudah besar juga seperti itu. SD, SMP, mungkin kalian di sini sudah SMA, sudah mulai tidak menetap di sini. Itu juga dengan Nisa. Kalau sudah kuliah, berarti jauh dari orang tua, bekerja, membiayai kamu. Baik, itu sekilas tentang Nisa. Nisa adalah anak yang baik, sosok yang penuh dengan perjuangan, memikirkan masa depan. Kenapa pikirkan masa depan? Mungkin kalau dia tetap di kampung, dia tidak akan menjadi anak yang sukses, ya kan?
dia tidak akan bisa menjadi anak yang dapat membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang tuanya, tidak akan bisa. Oleh sebab itu dia punya tekad untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan sampai hanya di SMA saja, dia tetap melanjutkan. Baik. Nah, setelah mendengarkan cerita tersebut, ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan untuk kalian jawab. Nah, pertanyaannya bisa saja nanti kalian jawab. Ya, nanti angkat tangan siapa yang menjawabnya. Soal yang pertama, apa yang dilakukan Isa dalam kisah pengalaman yang kamu lihat? Silakan siapa yang menjawab? Silakan Opi berdiri. Apa? Tidak apa-apa. Bisa merantau untuk melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Isa merantau untuk melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Baik sekali. Yang kedua, soal yang kedua, apa yang dirindukan Isa pada kampung halamannya? Siapa bisa angkat tangan? Apa yang dirindukan Isa pada kampung halaman? Silakan Modi berdiri. Orang tuanya dan orang-orang yang ada di kampungnya. Ya, Isa merindukan orang tuanya dan keluarganya serta orang-orang yang ada di kampungnya. Dia rindu ingin bertemu. Orang tua kan jauh dari kita. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, pokoknya apa yang menjadikan kekuatan Isa selama berada di perantauan? Silakan Gio. Doa dari orang-orang yang menjadi semangat untuk belajar dan untuk berubah nasib. Doa dari orang-orang yang dia cintai, doa dari orang tua yang selalu mendoakan proses perjalanan dia. Selain juga doa dari orang tua, apalagi doa dari keluarganya juga. Apalagi Gio. Dan tekad untuk merubah nasib. Kalau sudah sekolah lebih tinggi, ya mau berubah nasib. Harus menjadi orang yang sukses dan berguna bagi semua orang. Ya. Baik, tadi kita mendengarkan cerita tentang Isa. Sekarang kita sebelum memasuki tentang cerita bangsa Israel masuk di tanah berjanji, kita bermain bersama, kita bernyanyi bersama dulu. Berdiri. Oke, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk Biar tangan. nyanyi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Bangsa Israel memasuki tanah berjanji. Silakan dengarkan dengan baik. Setelah Musa meninggal, Yosua diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka menyeberangi sungai Yordan dengan mujizat yang dahsyat, dan kini berdiri di depan sebuah kota besar yang sangat kuat, Yeriko. Yeriko bukan kota biasa, dikelilingi tembok besar, tinggi, dan tebal, menjadi benteng pertahanan yang tampak mustahil ditembus. Dari pandangan manusia, tak ada cara bagi Israel untuk menaklukkannya. Tapi Tuhan sudah berjanji, aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Perintah Tuhan pun terdengar, sangat tidak masuk akal. Yosua diperintahkan agar bangsa Israel berbaris mengelilingi kota sekali sehari selama 6 hari penuh. Para imam berjalan di depan sambil meniup sangkakala tangan domba, sementara tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan, ikut dibawa berkeliling. Selama itu,
Seluruh umat dilarang bersuara. Mereka hanya berjalan diam-diam, mendengar bunyi sangkakala yang menggema di sekitar tembok kokoh Yeriko. Hari pertama, kedua, ketiga, hingga hari ke-6, bangsa Israel taat. Walau mungkin banyak yang bertanya-tanya dalam hati, apakah benar cara ini akan berhasil? Tetapi mereka tetap patuh. Lalu tibalah hari ke-7. Kali ini, mereka mengelilingi kota bukan hanya sekali, melainkan 7 kali. Setelah putaran terakhir, sangkakala ditiup panjang, dan Yosua berseru, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kita." Saat itu juga, seluruh bangsa Israel berteriak dengan suara nyaring, dan tiba-tiba tembok Yeriko retak, berguncang, lalu runtuh rata dengan tanah. Suatu keajaiban terjadi di depan mata mereka. Bangsa Israel pun masuk ke dalam kota, menaklukkannya persis seperti janji Tuhan. Peristiwa runtuhnya tembok Yeriko mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, strategi perang, atau senjata yang hebat. Tetapi kemenangan datang ketika kita hidup dalam ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Yeriko runtuh bukan karena teriakan manusia, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja melalui iman dan kesetiaan umatnya. Seringkali dalam hidup kita, ada tembok Yeriko yang tampak mustahil untuk dihadapi. Masalah, ketakutan, sakit, atau beban hidup yang terasa terlalu berat. Tetapi kisah ini mengingatkan kita bahwa kemenangan tidak bergantung pada kekuatan atau cara manusia, melainkan pada ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita tetap setia, walau perintahnya terlihat sederhana atau bahkan aneh, Tuhan sanggup merobohkan tembok-tembok penghalang dalam hidup kita. Karena Yeriko runtuh bukan oleh teriakan manusia, tetapi oleh... Kita masuk ke kelompok, kita membahas tentang kisah runtuhnya tembok Yeriko. Silakan. Ya. Bapak akan membacakan soal-soalnya, ya. Silakan kalian kerjasama berdiskusi membahas soal itu sesuai dengan yang diceritakan di dalam kutipan video tersebut. Ya. Dibagi tugasnya. Tugasnya boleh dibagi, boleh ketua kelompok, ada yang menulis, ada yang membacakan jawabannya nanti, ya. Sudah selesai belum? Belum kompak. Sudah selesai belum? Baik. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri. Berdiri saja di tempatnya. Ya, boleh kita ke depan. Teman-teman dengarkan.
Teman-teman dengarkan dari kawan-kawannya. Apa yang dilakukan Yosua bersama 7 imam untuk merobohkan tembok Yeriko? Tuhan menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Ya, nomor 2, oleh B. Apa yang diperintahkan Yosua setelah putaran ke-7? Jawabannya apa? Bersorak gembira dan meniup Sangkakala. Nomor 3, silakan. Baca serius ya. Apa yang terjadi setelah semua orang memuji Allah di dekat tembok Yeriko? Tembok kota Yeriko menjadi runtuh. Nomor 4, Ila. Coba baca dengan soalnya. Siapa yang membimbing Yosua sehingga bisa memimpin bangsa Israel masuk Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menjawab soal tersebut. Sekarang kita coba kelompok pelan-pelan bacanya, boleh terdiri. yang dilakukan Yosua bersama 7 imam untuk merobohkan tembok Yeriko. Jawabannya apa? Tuhan memerintahkan pada Yosua, para imam dan seluruh bangsa Israel untuk menghuni kota Yeriko dengan bawa sangkakala dan tabut perjanjian. Nah, betul ya. Kita membawa sangkakala dan tabut perjanjian. Nomor 2, pelan-pelan bacanya. Apa yang diperintahkan Yosua setelah putaran ke-7? Apa perintahnya? Bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Apa yang terjadi setelah semua orang memuji Allah di dekat tembok Yeriko? Nah, Tembok menjadi runtuh. tembok menjadi runtuh. Setelah orang memuji Allah, tembok menjadi runtuh. Nomor 4, ya silakan sekali lagi. Siapa yang membimbing Yosua sehingga bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah berjanji? Siapa? Ya Allah yang membimbing Yosua sehingga bisa memimpin bangsa Israel memasuki tanah berjanji. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2. Kita dengarkan dengan baik. 1. Apa yang dilakukan Yosua bersama 7 imam untuk merobohkan tembok Yeriko? Silakan langsung dijawab saja. Jawabannya Tuhan menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. ya, nomor 2. Siapa? Apa yang terjadi? Apa yang diperintahkan Yosua setelah putaran ke-7? Pada putaran ke-7, para imam meniup sangkakala dan seluruh bangsa Israel bersorak nyanyi. Ya, meniup sangkakala dan bangsa Israel bersorak dari nomor 3. Silakan dijawab. Apa yang terjadi setelah semua orang memuji Allah di dekat tembok Yeriko? Nah, apa Tembok ini? menjadi runtuh. Tembok menjadi runtuh. Nomor 4. Siapa yang memiliki Yosua. Yosua sehingga bisa memimpin bangsa Israel masuk tanah berjanji? Siapa? Allah. Allah. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Ya. Sebagai gambaran bahwa sudah hampir keseluruhan dari tiap-tiap kelompok menyajikan atau menjawab dengan betul. Kita mengingat kembali bahwa perjalanan bangsa Israel itu dari padang gurun, dari keluar dari Mesir kepada gurun selama 40 tahun dan sampai mereka diberikan Allah 10 perintah yang memang harus ditaati
sebagai pedoman hidup sampai sekarang ini, sampai mereka memasuki tanah terjanji, di mana mereka menaklukkan kota apa ya? Yeriko, menaklukkan kota Yeriko. Itu, ya. Prosesnya sangat panjang mereka menaklukkan. Jadi bukan, ya tolong dengarkan. Jadi bukan langsung datang, langsung temboknya runtuh. Mereka masih meminta kepada siapa? Ada yang bisa jawab? Enggak. Mohon kepada siapa agar mereka bisa menaklukkan tembok Yeriko? Coba jawab. Kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah datang kepada Yosua memerintahkan agar bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko selama berapa hari? 7 hari, ya 7 hari. 6 hari mereka mengelilingi 1 kali saja. Mereka putar 1 hari pertama mengelilingi 1 kali. Hari kedua mereka mengelilingi tembok Yeriko atau kota Yeriko 1 kali. Sampai hari ke-6 mereka masih 1 kali 1 hari mengelilinginya. Pada hari ke-7 mereka mengelilingi sebanyak berapa kali? 7 kali mereka mengelilinginya. Pada putaran yang ke-7, 7 imam meniupkan sangkakala dan seluruh umat Israel bersorak-sorai memuji Allah. Apa yang terjadi? Tembok kota Yeriko menjadi runtuh, sehingga mereka bisa masuk dan menaklukkan kota tersebut. Nah, itu. Jadi bukan hanya strategi mereka saja, bukan hanya, ya. Yang pertama, masuknya bangsa Israel ke tanah terjanji adalah bukti kesetiaan terhadap janji, kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Apa janji Tuhan? Akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, itu diwujudkan dengan perjuangan mereka yang berpuluh-puluh tahun kepada gurun sampai ke menuju tanah terjanji. Nah, itu. Yang kedua, dengan iman dan ketaatan mereka berhasil melewati berbagai rintangan dan menerima berkat yang telah Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan apa? Keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, yang ketiga, kisah ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita juga menghadapi apa? Tantangan sebelum mencapai tujuan yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap beriman, setia dan mengikuti kehendak Tuhan agar kita dapat merasakan berkatnya dalam hidup kita. Nah, ada catatan penting. Marilah kita tetap beriman. Artinya kita percaya kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya. Baik, setelah kita membahas tentang kisah runtuhnya tembok kota Yeriko ke tanah Israel, berarti kita sudah di penghujung pelajaran kita. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Baik, terima kasih. Ya. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, kita belajar tentang Allah memilih Samuel, Saul, dan Daud sebagai pemimpin. Berdiri bersama sambil tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Tuhan
Baik, terima kasih. Sekarang Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Ya, silakan Robi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang mana pada hari ini kami boleh belajar dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami dalam mewujudkan kasih dan semangat perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih.